Suara netizen, apa kata netizen, membahas kasus permasalahan sosial terbaru dan viral. Owner toko roti buka suara terkait tindakan kekerasan putranya pada karyawati. Kasus mengejutkan yang terjadi di sebuah toko kue di Cakung, di mana anak dari pemilik toko diduga menganiaya karyawannya. Dalam tayangan ini, owner toko roti buka suara terkait tindakan kekerasan yang dilakukan putranya pada karyawan. Owner dan keluarganya akhirnya angkat bicara dan memberikan klarifikasi serta penjelasan terkait kejadian tersebut. Apa yang sebenarnya terjadi di balik insiden ini? Bagaimana tanggapan dari keluarga? Simak penjelasan lengkapnya di video ini. Baik, sebelum kita melihat apa kata netizen, apa pendapat mereka, suara netizen, suara Anda, suara kamu, kita simak dulu video berikut ini. Bos itu menyuruh Ayu untuk mengantar makanan ke atas lotek gitu. Lalu si Ayunya tidak mau, dia menolak dengan kata-kata yang memang saya tidak dengar karena memang saya tidak ada di tempat awalnya. Lalu ada Cika telepon saya, Cika teman Ayu satu pekerjaan, saat itu mereka berdua. Nah, Cika telepon, katanya anak saya lagi marah gitu. Lalu saya turun. Setelah saya turun, saya memang ada melihat si Ayu dan ini sedang berdebat sama Jos gitu. Terus saya memang juga menegur Jos, bahwasanya kalau makanan kamu mau ke atas kalian nenteng aja gitu. Tapi Jos itu karena merasa apa yang dia minta si Ayu tidak mau lakukan, dia merasa Ayu itu menolak permintaannya, kesel gitulah ya. Nah, lalu saya memberi solusi, tapi Cika aja, tapi karena Jos itu sudah merasa bahwa Ayu menolak suguhannya, dia maunya tetap Ayu gitu. Nah, akhirnya terjadilah pertengkaran yang akhirnya memicu Jos itu tidak lepas kontrol lah, tidak bisa menahan emosinya gitu. Tapi dari Ayu sendiri di pekerjaan itu orangnya seperti apa? Baik sih anaknya, cuma kadang-kadang ya kerjanya menyepelekan. Misalnya kalau dia itu kadang-kadang ya ada yang tidak dikerjain dan sebagainya lah, kurang teliti lah. Akhirnya kan juga setorannya selalu kurang gitu loh. Ketika saya menegur, dia menjawab, emang ibu tuduh saya ambil dan sebagainya. Saya bilang bukan soal tuduh, tapi itu kan sudah ada pembuktian dari report daripada sistem itu gitu loh. Report itu sekian, harusnya dia setornya sekian gitu. Nah, itu yang terjadi gitu. Tante, mohon maaf sebelumnya terkait kabar berita dari George yang memiliki kecerdasan itu. Memang secara IQ nanti dites aja lewat itu ya. Bahkan memang kita sudah mengajukan surat permohonan untuk dicek IQ-nya dan sebagainya. Jadi ini kita memohon kepada polisi untuk melakukan sesuai dengan apa yang memang harus, apa yang memang seharusnya lah. Kan apa yang membuat George inginnya Ayu yang mengatakan kemarin itu mas sebenarnya George dari Ayu tersebut itu apa sih? Sebagai kasir. Dan apa yang membuat George inginnya Ayu untuk mengatakan? Sebenarnya itu memang mungkin sebagai laki-laki ya punya ego sendiri. Dia merasa sudah menyuruh, tapi Ayu itu merasa mampu untuk menolak, tidak mau disuruh gitu. Nah itu yang menyebabkan egonya si George itu terpancing gitu. Memang selama setiap hari itu George karena selalu dilayani sama Ayu atau bagaimana? Apakah ini baru sekali meminta? Memang sering juga. Nah biasanya Ayu juga tidak menolak. Saya tidak tahu pada hari itu mengapa dia tidak mau gitu. Karena kan dari keterangan Ayu bahwa saya bukan bisa dibilang pembantunya, karena saya adalah kasir. Memang secara job test bukan. Makanya kan ini juga kita kan memang mau untuk klarifikasi juga. Ayu juga sebenarnya orangnya mungkin juga karena orangnya juga baik. Cuma kan memang pada saat itu kondisi mungkin si George itu sedang lagi, sebelumnya kan udah ada konflik juga ya. Sebelumnya kan udah ada konflik juga yang rekaman video yang sebelumnya ya. Yang untuk masalah yang viral, cuma belum sih viral yang masalah kekerasan lah, yang masalah dia nantangin untuk kebal hukum segala macam.
Nah itu memang masalahnya mulai dari sana. Setelah itu kejadianlah yang tindakan penganiayaan ini. Nah untuk tindakan penganiayaan ini sendiri, salah satunya mungkin ya benar karena ego dari si George itu, bahwa dia itu tidak mau dianggap itu untuk kalah. Dia mau orang itu harus mau kayak anak kecil lah, ketika mau sesuatu harus dapetin apa yang dia mau, lebih cara kayak gitu aja sih. Tapi terkait ini kan lagi ramai soal katanya yang ibu yang menyarankan untuk lapor. Nah, kalau itu saya yang menyuruh si Cika itu temennya sepekerjaan sama Ayu. Jadi karena saya memang sebenarnya tidak mendukung Jos melakukan sesuatu yang memang kadang-kadang ngomel-ngomel kepada orang kerja dan sebagainya. Jadi saya mau mendidik anak saya itu supaya dia benar dan kapok gitu Dan loh, bertanggung jawab. dan bertanggung jawab lah gitu. Jadi saya justru yang menyuruh Cika untuk merekam. Ayo kamu rekam, saya bilang gitu. Tapi saya tidak Dan kita pun membayangkan kok bisa sampai diviralkan seperti itulah. Kalau lebih sampai ke arah poinnya itu, lebih ke arah maksudnya terlalu menyebar. Ketika memang untuk diproses hukum, proseslah satu orang itu, bukan semuanya. Untuk karena banyak banget contohnya, mulai dari karyawan kita juga diteror, orang-orang yang nggak ada hubungannya juga diteror, keluarga istilahnya kami keluarga yang pastinya itu sepupu saya diteror. juga. Pokoknya semua foto-foto yang kalau berdampingan sama si Jos itu diteror. Saya paling banyak menerima teror. Kalau saya boleh kasih lihat di HP saya, itu ada banyak sekali teror yang rasisme, itu ya rasis. Terus ada kejadian-kejadian di mana sudah saya ini kasih tahu ada itu ya, katanya lonte lah, marah saya lonte, melahirkan bahasa yang sebenarnya tidak pantas. Dan itu kan sebenarnya oke, yang diproses kan si Jos, harusnya Jos lah, jangan semua diancam semua, termasuk ya saya punya keponakan, jadi adik dari suami saya itu juga orangnya gendut-gendut. Lalu ada juga dari food blogger, karena dia itu juga gendut, dia juga diancam-ancam dan sebagainya. Jadi itu udah memang membias kemana-mana yang tidak sesuai dengan ranah hukum. Pada saat kemarin itu Jos ada Sebenarnya kan memang dari hari sebelumnya pun kan mulai udah naik beritanya. Papa mama itu stres juga istilahnya untuk di Jakarta kan, karena banyak sekali ancaman dan teror kan. Makanya mereka memang sengaja untuk ke Sukabumi istilahnya, untuk mencari ketenangan juga lah, salah satu alasannya. Dan mama pun memang yang untuk memberikan share lokasi kepada penyidik juga, dan untuk menjemput posisi si George itu sendiri. jadi tidak diumpetin atau bagaimana ya Pak? Nggak Sama ada, sekali tidak. tidak ada. Sama sekali tidak. Dan itu kan bisa, dan itu kan sesuai dengan statement yang diberikan oleh Polri sendiri kan. Ya, jadi nanti boleh kasih konfirmasi ke Polri, polisi bagian sipil dan menyatakan menanyakan kebenaran itu. Jadi ada tidak benar, dan itu juga ada di capture HP saya. Kalau memang mau ditunjukkan, saya bisa membuktikan bahwa itu tidak benar. The power of netizen, jangan pandang enteng netizen. Kekuatan netizen plus 62 dalam menggerakkan isu atau mengikuti perbincangan yang ada di media sosial tidak perlu diragukan. Banyak peristiwa besar dalam negeri ini yang berhasil dibongkar, dikuliti, dibuka, dan berakhir dengan gemilang. Tonton video lengkap di Ray-Ban Unlock. Baik, saatnya kita lihat apa kata netizen plus 62. Suara netizen, apa kata netizen? Kami hanya menyampaikan beberapa suara netizen saja. Untuk selengkapnya kamu bisa langsung ke channel Ray-Ban Unlock. Baik, saatnya kita melihat apa kata netizen yang pertama. Dari suara netizen Dermawan 350, saya rasa jika anak dihukum itu udah setimpal, dan biarkan orang tuanya melanjutkan usaha dan kerja keras mereka. Yang penting di sini siapa yang salah ya harus dihukum. Mendapat 7 respon. Dari suara netizen Kakusumaga, salut sama adiknya, dia lebih terlihat netral. Mendapat 2 respon.
Jangan sampai berakhir damai tanpa proses hukum, tanda seru disampaikan oleh seorang netizen @Gabriel Pierre 5332 mendapat 8 respon. Dari seorang netizen @Yardia AKR, tak ada orang tua yang tidak sayang pada anaknya. Kalaupun ada orang tua yang memberi pelajaran pada anaknya seperti yang dilakukan Ibu Linda, itu dilakukan sebagai bentuk pembelajaran sekaligus bentuk rasa cinta orang tua kepada anaknya agar si anak menjadi lebih baik ke depannya. Sayangnya tidak semua orang tua mampu melakukan itu. Berikutnya, syukurnya orang tua George mampu melakukan itu dan ini mendapat 13 respon. Dari seorang netizen Sopianwari 2083, akhlak itu sulit dirubah, harusnya dibimbing dari kecil, sederhana, rendah hati, pintar, menghargai dan empati. Kalau dari kecil dimanjakan tanpa ada teguran, nasihat dan lain-lain. Nah, ini dia nih. Dia mendapat 6 respon. Berikutnya dari suara netizen SK Dona Nova Kiranya 765, sabar ya Bu, memang sebagai orang tua nggak mudah, tetap sabar dan berdoa kepada Tuhan, yang penting sudah berbuat adil dalam masalah ini. Mendapat 9 respon. Dan suara netizen dari Joni Manujaya 8511, mamanya George dan adiknya hebat, emoticon jempol 3 kali, Tuhan memberkati. Mendapat 7 respon. Dari seorang netizen Saputari Indonesia, apapun alasannya tindak kekerasan tidak dibenarkan apalagi kepada wanita, biarkan proses hukum berjalan. Mendapat 2 balasan dan 7 respon. Seorang netizen Bo 9182, keren nih orang tua, mendapat memberi emoticon jempol 2 kali, jangan bela anakmu yang salah. Mendapat 10 respon dan 1 balasan. Dari seorang netizen Aloy Siandarwati 4018, ini baru orang tua yang benar, tidak seperti ibunya Lady. Mendapat 9 respon. Dan yang terakhir dari seorang netizen @admasta 3888, saya setuju dengan pengacaranya, pelaku saja yang dijudge bukan keluarganya. Mendapat 1 respon. Nah, tampaknya nih banyak yang setuju dengan keluarga, bagaimana mereka berlaku netral dan adil. Ya, mereka juga tidak menginginkan hal ini terjadi. Namun karena hal ini sudah menjadi perhatian publik, mau nggak mau dia harus netral. Dan seperti yang kata seorang netizen, ada juga yang salut sama keluarga dan memang semuanya pada sepakat untuk memberikan pelajaran atau hukuman dan diproses secara hukum. Demikian pembahasan kali ini. Owner toko roti buka suara terkait tindakan kekerasan putranya pada karyawan. Bagaimana komentar kamu? Kamu sendiri yang dapat menilainya. Ayo tulis komentar kamu. Apakah kamu sama dengan netizen yang sudah disampaikan tadi, atau kamu punya pendapat yang berbeda? Jangan lupa subscribe dan like agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari Suara Netizen. Suara Anda, suara kamu. Sampai jumpa.